Kembali lagi pada channel Sahabat Jose pada tanggal 20 Juli 2023. Pada pagi hari ini kita seperti biasa membahas stock pick atau analisa atau review market yang akan kita pilih untuk pada tanggal ini dan untuk dijadikan investasi ataupun trading. Untuk pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan mereview kenapa saya ingin sahabat Jose lebih mendalam untuk menginvestasikan uang itu ke salah satu emiten yang bernama HMSP. Di mana yang menarik di HMSP tersebut kita bahas secara teknikal dahulu biar nanti secara fundamental. Oke, baik, kita lihat chart dari HMSP memang kelihatan untuk jangka 1 tahun itu memang masih di trend sideways. Ini kita buat Juli ke Juli. Nah, di sini sahabat Jose bisa lihat memang trennya HMSP masih sideways di angka 900-an, tetapi dia pernah cetak terendah di 800 atau 780 tuh mungkin, dan di harga tertingginya di 1200 di sini 1220. Oke, selanjutnya kita akan mulai menarik garis Fibonacci. Retracement Fibo. Karena ini sideways, jadi sahabat Jose nariknya dari sini sampai sini. Nolnya di sini. Satunya ada di sini. Kenapa saya tidak ke sini? Karena bagi saya ini bukan suatu tertinggi dia, karena ini namanya istilahnya tuh break false. Jadi kalau yang namanya resistennya berarti tetap di hijau ini, bukan di sini. Itu. Oke, sahabat Jose, biar sahabat Jose mengerti kenapa saya tidak menarik garis sampai ujung sini. Bukan saya tidak mau, karena memang kita ada rule yang memang saya dulu pernah belajar dan saya tidak mau kita menarik garis itu sembarangan. Oke, jadi dari sini sampai sini. Nah, setelah ini kita bisa lihat Fibonacci di 950 ternyata masih alot. Jadi dia memang masih di sekitar area Fibonacci. Sebenarnya 940 ini masih dijelaskan dia memang masih seperti galau sih di area sini. Di area sini memang kelihatan masih galau. Yang di sini. Memang kelihatan dia antara naik nggak naik, tetapi kita bukan melihat hanya di situnya, tetapi kita lihat jika memang dia naik berarti target selanjutnya adalah 1000 secara Fibonacci. 1000 sampai di sini, ini angka yang dibilang kalau 1045 ini jebol maka akan berubah tren menjadi up. Jadi upnya bisa ke sini. Jadi dia harus melewati dua resistennya di harga 1000 dan 1045. Jadi kalau untuk sahabat Jose yang mau main trading jangka pendek, beli di harga sekarang 940 tidak apa-apa dengan target jual 1000 sampai 1045.
Nah, tetapi kalau untuk sahabat Jose yang untuk jangka menengah atau panjang minimal dia jualnya di 1.200 itu. Nah, cut loss kalau saya rasa untuk HMSP tidak perlu di cut loss, cuma kalau memang mau di cut loss di harga di sini, di harga ini kita coba geser sedikit, itu harganya berapa. $890. Jadi kalau mau cut loss di 890, beli di 940. Nah, itu. Tetapi jika sahabat Jose tidak mau cut loss juga tidak apa-apa, nanti buyback lagi di 795. Itu seperti itu average downnya. Jadi beli di 940, yang 890 kalau mau cut loss. Kalau tak mau cut loss nggak usah buyback dulu. Nah, buybacknya di 795 itu. Tapi kalau dia sampai nyentuh 795, tetapi kita bukan melihat bahwa HMSP bisa arah 795. Kalau saya lihat ini sudah kemungkinan kecil dia mengarah ke sana. Itu bukan kemungkinan kecil tapi sangat kecil. Nah, tetapi untuk men-tiger sampai ke 1080 lagi atau tembus di 1000 di area sini, di area ini sangat mungkin dia nanti akan men-tiger ke situ, karena kita lihat pola dia Elliott wave-nya sudah akan kembali ke pola 1. Jadi polanya bentar lagi uptrend. Jadi kita tinggal melihat di mana titik mantol HMSP yang terakhir. Tetapi kalau saya lihat tidak perlu sampai kita seperti itu, di harga 940 aja boleh kok ini dibeli dengan target ini 1045 sampai 1080 untuk jangka pendek itu. Jadi untuk balik ke 1000 nih sangat mungkin terjadi, tetapi kita ambil range agak tinggi. Karena kenapa? Sahabat Jose bisa lihat dari sini dia 795, 780 sampai 1040, 1080 juga lah kita bilang. 78 sampai ke atasnya 1080, berarti ada 300 poin. Jadi kalau di sini 940, kalau memang ini titik naiknya, titik bottomnya seperti ini, jika memang terjadi pola 1, itu berarti targetnya malah kesini lagi. Jadi untuk HMSP saya tetap rekomendasi dengan opini pribadi saya sendiri, itu transaksinya trading buy. Jadi dengan cut loss di 890. Kalau tidak mau cut loss, mau sistem buy average down, itu di 795. Nah, sahabat Jose bisa beli agak banyak lagi. Jadi dengan target asumsi kita lihat pola satunya naiknya tinggi, kita coba berasumsi bahwa memang nanti pola satunya dia juga bisa naik tinggi. Jadi dengan target sekitar 1240. Oke, itu aja dari technical analysis. Sekarang kita akan selanjutnya kita akan ke fundamental analysis. Fundamental analysis, sahabat Jose bisa lihat di sini ada namanya sudah titik di mana semua
tahun dia sudah melewati ini, sudah 4 tahun turun, dimana di sini net income sudah kembali up. Jadi dan di sini juga debt ratio mulai turun. Kalau modal justru stabil, masih permodalan masih stabil. Jadi di sini sudah ada namanya titik balik fundamentalnya secara finansial analisis. Net income-nya sudah mulai mengalami pertumbuhan dan utang rasionya sudah mulai turun. Tetapi kalau lihat dari equity-nya masih stabil, tidak banyak gerakan di angka sekitar ini aset permodalan equity-nya. Jadi untuk kita penekanan bahwa ini HMSP sudah mulai baik kinerjanya, dan terbukti dari berita ini. Saya bisa kasih berita yang ini, pangsa pasar HMSP HM Sampurna naik 28,5% di sini. Ini sahabat Jose bisa klik dan bisa baca bahwa memang target HMSP untuk membuat pasar tanpa rokok, asap rokok itu kemungkinan besar akan terjadi, dimana seperti ekspektasi saya bahwa HMSP akan maju lagi dengan produk bawaannya yang bernama IQOS, dimana merokok tanpa asap rokok melalui alat pembakaran yang cukup. Ya kalau lihat dari kualitas sudah kita bandingkan, memang IQOS ini dari keluaran dari Philip Morris ini memang bagus ketimbang merek-merek lain. Dan istilahnya juga ya untuk wanita, untuk anak-anak ya yang itu tidak merasa terganggu dengan asapnya itu, dan misalnya tidak ada bau yang sampai menyengat seperti rokok kretek, rokok biasa, atau rokok yang istilahnya zaman dulu lah kita bilang. Jadi istilahnya ini perkembangan inovasi yang cukup bagus, dan saya akan respon positif seperti saya dahulu respon Cepin yang membuat gebrakan untuk produksi chicken nugget massal seluruh Indonesia. Memang sama seperti Cepin dulu, produk chicken nuggetnya ya nugget itu ngomong beli ayam potong besar hanya 30.000 bisa puas mak gitu. Tetapi dibuat chicken nugget cuma seupil atau sedikit gitu sudah 30.000. Nah, tetapi bukan itu yang kita maksudkan sahabat Jose. Inovasi yang memang akan menjadi tren ke depan. Jadi chicken nugget ini dulu saya juga lihat bahwa ini akan menjadi tren ke depan. Nah, dan terbukti memang semuanya sekarang makanan ya seperti ya makanan Korea juga kan, bakso ikan, bakso itu juga ya istilahnya memang lagi tren. Jadi ya sampai sekarang chicken nugget masih tren. Sama seperti HMSP di awal 2023 dia melakukan gebrakan baru dengan benar-benar memfokuskan diri untuk penjualan merek rokok yang bernama IQOS tersebut. Alat itu walaupun mahal, tetapi nanti akan seiring waktu akan harga alat IQOS itu akan terjangkau untuk masyarakat rakyat Indonesia. Jadi mungkin nanti akan sebentar lagi bisa booming seperti ya boomingnya chicken nugget. Jadi hampir nanti perokok semuanya akan memakai alat itu. Jadi kita optimis aja untuk target 3 tahun ke depan mungkin HMSP bisa balik ke angka 2.400 sampai 2.800. Bahkan kalau memang kinerjanya di atas rata-rata
itu kemungkinan besar bisa balik lagi ke 4.000. Kenapa saya diskreditkan gudang garam? Gudang garam masih belum ada inovasi yang cukup berani seperti HMSP, karena HMSP yang penggerak pasar pertama kali untuk alat tersebut. Nah, jadi sudah kelihatan juga dari laporan pangsa pasar HMSP meningkat jadi 28,5% pada kuartal 1 2023. Kemungkinan besar ini akan terus berlanjut peningkatan pangsa pasar untuk produk IQOS dan HMSP tersebut. Semoga HMSP juga bisa berinovasi yang lebih baik lagi yang tidak bisa ditiru, walaupun alatnya bisa ditiru tetapi kualitas dari produk IQOS itu masih tidak bisa ditiru. Karena kenapa? Saya pernah coba alat IQOS dengan produk kompetitor yang lain. Saya memang lihat memang residu nikotinnya sangat kecil untuk atau berkurang lah untuk yang memakai IQOS ketimbang rokok biasa atau pakai produk kompetitor yang lain. Dan istilahnya asapnya, pembakarannya sempurna, abu rokok juga tidak risih. Ya semua itu memang dikemas dengan baik oleh HMSP ini. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kenapa saya mereview HMSP. Kalau mulai dari case statistik juga akan terlihat bahwa selama ini labanya menurun, laba per sahamnya menurun, tetapi ini ada tanda balik, pembalikan, sudah balik ke EPS tahun 2020. Bayangkan dia baru kuartal pertama sudah sama seperti EPS tahun 2020. Kalau memang nanti bisa diekspektasi, berarti ini nanti harga EPS-nya mungkin sekitar 90 sampai 120 untuk sampai di akhir tahun. Semoga itu memang, kalau memang melihat dari kinerja pasarnya mungkin seperti itu. Dia mungkin bisa balik ke kisaran di sini. Nah, ini dividennya aja sekitar 120. Saya sih prediksi mungkin akan bisa balik ke arah situ. Tetapi sahabat Jose bisa lihat cash flow yang dikeluarkan oleh HMSP itu sekarang lagi minus, walaupun minus tetapi itu menunjukkan current rasionya juga tinggi. Jadi dengan quick rasionya juga tinggi, itu memang perputaran cash flow-nya agak sedikit merah karena wajar, itu karena dia benar-benar melakukan ekspansi yang cukup agresif untuk produk IQOS. Jadi dia benar-benar jor-joran untuk suatu produk IQOS tersebut. Tetapi kita lihat di current ratio, quick ratio masih tinggi, jadi istilahnya likuiditas ininya sangat bagus, dan return of asset dengan return of equity-nya juga bagus. NPM wajar, ini wajar. Nah, itu NPM-nya wajar karena 8% masih sesuai dengan inflasi. Nah, PER-nya 12 kali juga wajar. PBV 3,6 itu sudah dibilang wajar tetapi sedikit tinggi. Tetapi walaupun lihat itu, kita jangan lihat di PBV, karena customer bukan dilihat dari PBV tetapi lihat dari liquidity, ya istilahnya di mana dia bisa cepat dengan memutar permodalannya, itu istilahnya utangnya juga kecil. Nah, dengan profitability, jadi kita nggak perlu lihat PER-nya berapa, PBV-nya berapa. Kalau di HMSP tidak perlu, yang dilihat
saham consumer itu yaitu profitability dan liquidity dan earningnya. Satu lagi earning yang ada di sini, yang di atas ini. Oke, itu aja pembahasan pada pagi hari ini sahabat Jose. Saya ucapkan terima kasih selalu menonton channel saya walaupun istilahnya masih baru, tetapi saya menyajikan ya analisa-analisa yang bermutu, jadi tidak hanya cuma saya tidak pernah namanya membeli suatu saham atau melakukan suatu transaksi jual beli saham dengan tanpa dasar. Jadi saya selalu mengajarkan sahabat Jose, jika kita membeli sesuatu itu harus ada dasar, harus ada suatu pegangan yang kita bisa pegang bahwa ini layakkah kita beli, layakkah kita jual. Jadi sahabat Jose tidak perlu yang namanya panik ataupun kebingungan. Melalui channel ini saya bisa mengajarkan sahabat Jose dan bisa memberi opini saya kepada sahabat Jose untuk suatu transaksi saham. Jika misalnya ada pertanyaan ataupun jika ingin mau minta saya analisa suatu saham, saya bisa akan memberikannya secara cuma-cuma. Saya akan memposting apa istilahnya permintaan sahabat Jose ke YouTube ini, ataupun bisa melalui dari WhatsApp saya atau telepon saya di 0821 7709 6060. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Semoga ya channel saya bermanfaat bagi semua orang yang ada di Indonesia ini, khususnya untuk para trader dan para investor baik muda maupun tua. Saya ucapkan terima kasih senantiasa selalu bersama channel saya. Oke, sekian, salam cuan, salam sahabat Jose.